Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun izin memperkenalkan diri, nama Novatika Royani, NPM 20130536163 dari kelas 3D Prodi PGSD angkatan 2020 Universitas Lampung. Di sini saya akan menerapkan teknik STEM, yakni engineering, pada pembelajaran tentang organ pencernaan dan fungsinya serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Nah, yang pertama, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang organ pencernaan dan fungsinya. Ya, jadi sistem pencernaan merupakan proses yang dilakukan oleh sekelompok organ di dalam tubuh manusia untuk memecah dan mengolah makanan demi menyerap nutrisinya. Nah, nutrisi yang didapat ini akan disalurkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi serta menjaga organ lainnya. Nah, sementara sisa makanan yang tidak dapat diuraikan, dicerna ataupun diserap akan dikeluarkan melalui urin saat buang air kecil atau feses saat buang air besar. Nah, sistem pencernaan makanan diatur oleh otak dan dibantu oleh komponen lainnya seperti saraf, hormon, dan enzim agar fungsi setiap organ dan proses kerjasama diantaranya berjalan seirama dengan teratur. Sistem pencernaan manusia juga didukung oleh serangkaian otot yang mengkoordinasikan pergerakan makanan untuk membantu melancarkan proses pengolahannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses sistem pencernaan pada manusia. Di sini saya menggunakan alat peraga atau gambar untuk mempermudah kita melihat sistem organ pencernaan pada manusia. Nah, di sini yang pertama, organ pencernaannya manusia adalah mulut. Itu yang paling utama dan yang paling awal. Karena ketika makanan masuk ke dalam mulut, maka seluruh bagian di dalam mulut bekerja untuk memproses makanan tersebut. Makanan akan dikunyah, dikoyak, dipotong-potong menjadi bentuk lumat sehingga siap untuk masuk ke bagian sistem pencernaan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kerongkongan, di mana kerongkongan atau esofagus ini merupakan saluran di tenggorokan dengan panjang hingga ke lambung. Nah, setelah dari mulut tentunya makanan dialirkan ke dalam kerongkongan dengan melewati epiglotis. Nah, kemudian yang ketiga ini ada yang namanya lambung. Nah, dimana setelah melewati kerongkongan tadi itu makanan yang sudah lumat singgahnya sekarang di lambung. Nah, di dalam lambung ini proses pencernaan makanan akan berlanjut dengan bercampurnya enzim. Nah, selanjutnya yaitu usus halus. Nah, ini usus halus. Nah, proses pencernaan makanan di dalam usus halus melibatkan enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu di dalam hati. Nah, kemudian selain itu ada beberapa organ, ada 3 organ yang membantu sistem pencernaan usus halus. Nah, di sini ada pankreas. Pankreas ini yang termasuk anggota yang membantu usus halus. Nah, di mana pada urutan sistem pencernaan manusia, pankreas berperan dalam menghasilkan enzim pencernaan melalui usus halus, khususnya duodenum. Nah, kemudian ada juga yang namanya hati. Nah, di mana tugas utama hati ini dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil atau usus halus tadi. Nah, kemudian ada juga empedu, di mana kantung empedu ini nantinya selama proses pencernaan makanan di dalam usus halus berlangsung, kantung empedu ini secara berkala mengirim empedu. Nah, proses selanjutnya yaitu usus besar, di mana setelah semua zat gizi dari makanan sudah diserap oleh usus kecil, kini sisa dari proses pencernaan makanan masuknya ke usus besar ini. Kemudian ada yang namanya rektum, di mana kalau rektum itu merupakan bagian dari urutan sistem pencernaan manusia yang menghubungkan antara usus besar dan anus. Jadi feses yang sudah dihasilkan oleh usus besar nantinya masuk ke dalam rektum ini. Nah, kemudian yang terakhir ada anus. Nah, anus ini merupakan bagian akhir dari urutan sistem pencernaan manusia. Ya, ini adalah anus ini adalah organ yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter atau otot internal dan eksternal. Gambar lebih jelasnya jika teman-teman ingin melihat lebih jelas. Nah, mungkin itu tadi sedikit penjelasan tentang organ pencernaan dari saya. Selanjutnya, saya akan membuat suatu produk sederhana untuk menerapkan unsur engineering pada teknik STEM, yaitu saya akan membuat yogurt.
yang mana dari sisi engineering atau rekayasa, kita dapat merancang fermentor untuk optimalisasi perkembangan ragi atau plant dengan melakukan beberapa perhitungan matematika serta kelembaban dan suhu yang optimal untuk pertumbuhan ragi. Nah, di sini saya menggunakan metode fermentasi asam laktat, di mana fermentasi asam laktat merupakan salah satu metode untuk mengawetkan makanan. Nah, proses fermentasi asam laktat menggunakan bakteri penghasil asam laktat seperti bakteri Lactobacillus, Plantarum, Casei, L. paracasei, L. rhamnosus, serta beberapa jenis ragi. Nah, fermentasi asam laktat yang memanfaatkan mikroorganisme baik tersebut biasanya dilakukan untuk mengolah beberapa jenis makanan, mulai dari susu, biji-bijian, hingga buah dan sayuran. Nah, beberapa studi juga menyatakan bahwa makanan hasil fermentasi asam laktat ini juga baik bagi kesehatan. Nah, di mana makanan hasil fermentasi dipercaya dapat memelihara kesehatan jantung dan otak, mengurangi risiko penyakit kanker, meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian mengurangi risiko peradangan, diabetes, dan juga obesitas. Nah, yogurt ini merupakan makanan yang memiliki kandungan probiotik yang terbuat dari susu yang difermentasi dengan bakteri asam laktat, di mana yogurt ini memiliki rasa yang asam. Meskipun yogurt ini terbuat dari olahan susu, tapi yogurt tetap aman dikonsumsi oleh orang yang memiliki intoleransi laktosa. Di mana manfaat yogurt sendiri sudah banyak dan diketahui oleh banyak orang, yaitu untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yogurt sendiri sudah terbukti bisa membantu mengatasi masalah pencernaan. Hal itu tak lain karena kandungan bakteri probiotik yang terdapat pada yogurt yang bisa menyeimbangkan mikroflora pada usus, sehingga masalah pencernaan pun dapat teratasi dengan aman dan cepat. Kemudian juga makanan hasil fermentasi susu ini diduga dapat menyembuhkan diare akibat infeksi bakteri di saluran pencernaan, meringankan gejala irritable bowel syndrome, meningkatkan kesehatan dan kekuatan tulang, serta menjaga tekanan darah bisa tetap stabil. Ya, tentunya pada produk yang telah saya rancang dan saya buat ini, kita dapat melihat bagaimana proses inkubasi pada bakteri probiotik yang akan membantu organ pencernaan. Maka dari itu, silahkan menyaksikan dan menonton video tutorial dari saya, yaitu produk pembuatan yogurt, dimana setelahnya kita dapat mengevaluasi tentang insya Allah di inkubasi, rumah-rumah juga proses ada. Di sini inkubasi memakai dari piring fermentasi yang pembuatan berbentuk yogurt besi sendiri. seperti ini untuk memasak susunya nanti atau merebus. Kemudian ada sendok untuk mengaduk, serta di sini ada botol yang insya Allah kedap udara agar dapat maksimal prosesnya. Selanjutnya untuk bahannya, di sini aku pakai bahan utama susu Ultra Milk Full Cream yang 250 ml dan Biocool sebagai bakteri probiotik yang rasa plain atau tanpa rasa. Terus untuk susu bubuknya aku pakai Ideal, namun ini bersifat opsional. Mungkin di sini kita langsung masukin aja susu Ultra Milknya yang ukuran 250 ml ke dalam piring. Nah, selanjutnya kita masukkan susu Ideal kurang lebih sebanyak 1 sendok makan atau 2 sendok makan juga tidak apa-apa, bersifat opsional. Kemudian kita campur aduk hingga merata menggunakan sendok yang tersedia. Kemudian kita letakkan panci atau wadah yang berisi susu tadi di atas kompor dan nyalakan apinya, tetapi menggunakan api yang kecil saja. Jangan sampai susunya mendidih atau gosong. Kemudian terus diaduk hingga muncul buih pada susu tersebut, tapi jangan sampai mendidih, cukup buih saja. Kemudian setelah muncul buih atau gelembung pada air susu yang direbus, maka kita matikan apinya. Mungkin ini tidak terlalu terlihat gelembungnya, namun jika praktis secara langsung akan terlihat. Setelah kita matikan apinya, kita diamkan selama 4 hingga 5 menit. Intinya hingga air tidak terlalu panas sekali. Ketika jari atau kulit kita menyentuh air tersebut, maka kulit kita tidak akan melepuh. Setelah kita diamkan beberapa menit dan dirasa air susunya tidak terlalu panas, maka bisa kita masukkan Biocoolnya sebagai bakteri
bakteri probiotik, kita bisa masukkan sebanyak kurang lebih 1 sendok makan atau 2 sendok makan juga tidak apa-apa, jadi menyesuaikan saja. Kemudian bisa kita aduk hingga merata. Setelah diaduk hingga merata, maka campuran tadi bisa kita masukkan ke dalam wadah yang tentunya harus kedap udara agar prosesnya bisa berlangsung secara maksimal. Setelah dimasukkan ke dalam wadah yang kedap udara, maka kita tutup botolnya dan di sini kita simpan di tempat yang lebih kedap udara seperti di lemari atau tempat lainnya. Kalau memang bisa di tempat yang dekat lampu atau bercahaya dan hangat, itu bisa juga. Untuk fermentasinya sendiri kita lakukan selama 7 jam atau boleh lebih 18 jam, 24 jam, itu menyesuaikan karena semakin lama kita melakukan fermentasi, maka hasil teksturnya akan semakin kental dan rasanya akan semakin asam. Nah, setelah kita melakukan fermentasi kurang lebih mulai dari 7 jam hingga 18 jam atau jika ingin lebih dari itu bisa saja, karena dengan semakin lama kita melakukan fermentasi maka yogurt akan semakin kental teksturnya dan untuk rasanya akan lebih asam, akan semakin asam. Untuk teksturnya sendiri ini selama beberapa jam, jadi kental seperti ini. Nah, ini jadi sudah bisa mulai dimakan dan ini mengandung bakteri baik atau probiotik yang bagus untuk pencernaan, yang bagus untuk organ pencernaan. Baik, cukup sekian penjelasan serta praktek penerapan teknik STEM yakni engineering dari materi organ pencernaan manusia. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.